Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 103. Ketika Luo Xiu berada di ambang kematian, dia menembus batasnya. Dia menyatukan semangat seni bela diri, tingkatan keterampilan pedang, dan niat membunuh menjadi satu pedang dan menguasai misteri kesadaran pedang. Niat membunuh yang dibentuk menjadi pedang adalah kesadaran pedang membunuh dan kesadaran bela diri pedang. Kesadaran seni bela diri pada dasarnya dimiliki oleh Raja Bela Diri. Sejumlah kecil orang suci bela diri berbakat juga bisa menguasainya. Luo Xiu hanya berada di tingkatan bawaan. Namun, dia setara dengan sejumlah raja bela diri di tingkatan spiritual. Bahkan ada beberapa raja bela diri yang tidak mampu menguasai misteri kesadaran seni bela diri. Secara logika, tanpa indera spiritual, seseorang tidak dapat menguasai kesadaran seni bela diri, tetapi sebagai Grandmaster bela diri bawaan, Luo Xiu telah melanggar aturan tersebut. Yuanan kaget dan segera menarik sebagian dari kekuatan Tung Kucian. Setelah pedang yang membentuk kesadaran bela diri pedang mematahkan batasan serangan dari raja bela diri, Luo Xiu segera mundur. Pada akhirnya, Luo Xiu masih tidak bisa menghindar sepenuhnya dan tergores oleh Tung Kucian yang mengakibatkan tubuh perang tingkat lanjutnya hampir hancur berkeping-keping. Dia terhempas keluar dan terluka parah, lalu pingsan di tempat. Yuanan melintas untuk menangkap Luo Xiu dan memeriksa luka-lukanya, dan mendapati bahwa dia masih hidup. Melihat Luo Xiu hanya terluka parah dan tidak mati, Yuanan menghela napas lega. Dia tidak bisa menahan tawa, lalu mengutuk, "Sialan. Kamu yang mempertaruhkan nyawamu, tapi aku yang ketakutan setengah mati." Bocah ini dapat membentuk niat membunuh yang jauh melampaui rekan-rekannya di usia yang begitu muda. Jelas, dia telah membunuh banyak Grandmaster bela diri dan seorang orang suci bela diri. Itu berarti dia kejam, dia berani datang kepadaku dan membiarkanku menggunakan kekuatanku sebagai raja bela diri untuk membuatnya merasakan tekanan yang mengancam nyawa. Bajingan kecil ini juga kejam terhadap dirinya sendiri. Baik terhadap dirinya sendiri ataupun musuh, dia kejam ketika saatnya tiba. Jika dia bisa terus meningkatkan kemampuan dirinya, dia akan menjadi sangat hebat, gumam Yuanan kepada dirinya sendiri. Xia mengambil pil penyembuhan, lalu membuka mulut Luo Xiu dan memasukkannya. Sebagai Raja Bela Diri, dia mengambil pil penyembuhan di atas peringkat kelima senilai ribuan batu vitalitas. Jika bukan demi menghargai Luo Xiu, dia tidak akan mengeluarkan pil tersebut untuk menyembuhkan Luo Xiu. Saat itu juga, Jia masuk ke ruangan Yuanan. Begitu membuka pintu, dia merasakan fluktuasi hebat dari energi vitalitas di dalam ruangan. Dia melihat ruangan itu tampak berantakan seolah-olah telah terjadi pertarungan sengit. "Master, apa yang terjadi?" tanya Jia bingung. Yuanan menjawab, "Baguslah kamu ada di sini, Jia. Kemarilah dan bantu aku antar anak ini kembali. Dia hampir mati setelah menerima serangan keterampilan tekanan tungku semestaku, tapi aku telah memberinya pil penyembuhan. Menurutku, dia tidak akan mati." Ucapan santai Yuanan benar-benar mengejutkan Jia. Yuanan adalah seorang raja bela diri, jadi dia tidak akan menyakiti Luo Xiu tanpa alasan. Selain itu, dia telah memberi Luo Xiu pil penyembuhan. Jia tahu betul tentang nilai pil peringkat kelima tersebut. Mungkinkah Luo Xiu kemari untuk menantang Yuanan dan terluka parah? Jia merasa konyol ketika memikirkan hal tersebut. Dia berpikir, meskipun Luo Xiu berbakat, dia tidak lebih kuat dariku. Dia benar-benar arogan dan bodoh karena menantang seorang raja bela diri. Dalam hatinya, dia menganggap Luo Xiu sebagai orang seperti itu. Memang, sebagian alasannya adalah karena dia tidak senang setelah Yuanan menyebut bahwa kekuatannya lebih rendah dari Luo Xiu. Yuanan tidak banyak menjelaskan dan tidak tahu pikiran muridnya setelah mendengar ucapannya yang santai. Jia berjalan ke arah Luo Xiu dan meletakkan lengan Luo Xiu di bahunya. Baru saat itulah dia menyadari betapa seriusnya luka Luo Xiu. Meridiannya rusak dan basis kultivasinya benar-benar terkuras habis. Pakaiannya koyak dan nyaris tidak menutupi tubuhnya. Jika bukan karena kekuatan obat penyembuhan dari pil peringkat kelima di tubuhnya, akan sulit bagi Luo Xiu untuk lebih kuat dariku. Dia benar-benar arogan dan bodoh karena menantang seorang raja bela diri. Dalam hatinya, dia menganggap Luo Xiu sebagai orang seperti itu. Memang, sebagian alasannya adalah karena dia tidak senang setelah Yuanan menyebut bahwa kekuatannya lebih rendah dari Luo Xiu. Yuanan tidak banyak menjelaskan dan tidak tahu pikiran muridnya setelah mendengar ucapannya yang santai. Jia berjalan ke arah Luo Xiu dan meletakkan lengan Luo Xiu di bahunya. Baru saat itulah dia menyadari betapa seriusnya luka Luo Xiu.
Meridiannya rusak dan basis kultivasinya benar-benar terkuras habis. Pakaiannya koyak dan nyaris tidak menutupi tubuhnya. Jika bukan karena kekuatan obat penyembuhan dari pil peringkat kelima di tubuhnya, akan sulit bagi Luo Xiu untuk pulih dari cedera seperti itu. Namun, Jia berpikir Luo Xiu pantas mendapatkannya. Beraninya dia menantang Raja Bela Diri? Bagaimana bisa Grandmaster Bela Diri bawaan yang lemah menantang Raja Bela Diri? Begitu Jia membantu Luo Xiu keluar, darah mengalir dari sudut mulut Yuanan. Tepat pada saat-saat kritis, dia menarik sebagian dari kekuatannya secara paksa, sehingga dia menjadi sasaran serangan balik. Martabat sebagai seorang Raja Bela Diri membuatnya menahan cederanya selama ini dan tidak membiarkan Jia yang kebetulan masuk untuk melihatnya. Jia memapah Luo Xiu yang tidak sadarkan diri dan mengantarnya ke ruang rahasia tempat dia berkultivasi. Meng Yao ada di sini untuk bertemu dengan Luo Xiu, tetapi ketika dia melihat perilaku intimnya dengan seorang gadis, dia terlihat kaget. Dia tidak mengenal gadis ini, tetapi dia bisa melihat bahwa gadis ini secantik dirinya dan memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi darinya. Meng Yao tidak mengenal Jia, tetapi Jia mengenal Meng Yao. Kamu pasti Meng Yao. Luo Xiu sangat arogan dan menantang guruku, sehingga dia terluka parah. Jika kamu juga di sini, bantulah dia untuk masuk. Jia tentu tidak ingin terus memapah Luo Xiu setelah melihat Meng Yao. Dia belum pernah sedekat ini dengan pria lain sebelumnya. Meng Yao tidak tahu siapa guru gadis itu, tapi dia tahu dari nada dan ekspresi gadis itu bahwa hubungan antara dia dan Luo Xiu tidak seperti yang dia pikirkan. Ketika Meng Yao mendengar bahwa Luo Xiu terluka parah, dia mendapati bahwa pakaian Luo Xiu koyak dan tubuhnya berlumuran darah. Dia tampak khawatir dan bergegas memeluknya. Tanpa penjelasan, Jia menatap noda darah di pakaiannya dengan jijik setelah memapah Luo Xiu, lalu berbalik dan pergi. Di ruang rahasia, Meng Yao membaringkan Luo Xiu dan mengambil air bersih untuk menyeka darah di tubuhnya. Dia kaget melihat luka di tubuhnya. Dia tidak tahu kenapa Luo Xiu dipukuli seperti ini, siapa guru gadis itu, dan kenapa dia memukul Luo Xiu begitu keras. Meng Yao merasa sedih, lalu menangis. Dia memarahi dirinya sendiri karena tidak berguna dan hanya bisa menjadi beban. Setiap kali dia dalam bahaya, dia meminta Luo Xiu untuk melindunginya, tetapi dia tidak bisa melakukan apapun untuk membantu Luo Xiu. Kesadaran Luo Xiu tenggelam dalam kegelapan. Dia tahu bahwa dia terluka parah kali ini, dan tidak kalah seriusnya dengan terakhir kali dia dikejar oleh naga ungu bertanduk satu hingga terluka parah dan hampir mati. Hal itu membuatnya merasa berterima kasih kepada Yuanan. Jika Yuanan tidak menarik sebagian dari kekuatannya secara paksa pada saat-saat terakhir, meski telah menguasai kesadaran pedang di bawah tekanan yang mengancam nyawa sekalipun, Luo Xiu pasti akan hancur hingga berkeping-keping oleh Tung Kucian. Jika Luo Xiu adalah orang biasa, dia pasti akan mati karena luka seperti itu. Pada saat yang sama, Luo Xiu juga merasakan kekuatan obat yang mengalir di tubuhnya perlahan menyembuhkan lukanya. Meskipun dia tidak membutuhkan pil untuk pulih, dia masih akan mengingat kebaikan dan perhatian Yuanan. Selain itu, Luo Xiu juga merasakan bahwa manik hidup dan mati di jiwanya mulai berputar. Syarat pemicu jiwa kekal telah terpenuhi, dan lukanya berangsur-angsur sembuh. Mungkin karena terakhir kali dia mengaktifkan jiwa kekal untuk pertama kalinya, lukanya sembuh dengan cepat. Kali ini, Luo Xiu memperkirakan dia membutuhkan waktu sekitar 2 atau 3 bulan untuk pulih sepenuhnya. Beruntung, dia aman di serikat berburu. Selama dia menunggu lukanya sembuh dengan sabar, dia bisa kembali kuat dan meningkatkan basis kultivasinya dengan pesat. 3 hari kemudian, Luo Xiu kembali sadarkan diri, dan kesadarannya kembali dari kegelapan ke kehidupan nyata. Sadarkan diri berarti beberapa lukanya telah sembuh. Saat membuka matanya, dia merasakan rasa sakit yang tajam di sekujur tubuhnya hingga membuatnya mengerang. Luo Xiu, kamu sudah bangun? Meng Yao bertanya dengan prihatin, dan wajahnya tampak ceria ketika Luo Xiu bangun. Selama 3 hari terakhir, Meng Yao tinggal di sisi Luo Xiu sepanjang waktu, karena itu dia tampak sedikit kuyu. Luo Xiu mendapati bahwa pakaiannya bersih dan rapi, tanpa noda darah. Pasti Meng Yao yang membantunya mengganti pakaian dan menyeka darahnya. Selain dia, tidak ada wanita yang bersedia melakukan ini dan tidak tidur demi merawatnya. Hal itu membuat Luo Xiu terharu. Di satu sisi karena Meng Yao merawatnya, dan di sisi lain, karena cinta Meng Yao kepadanya. Aku baik-baik saja sekarang, kamu istirahatlah. Wajahmu tampak kuyu, ucap Luo Xiu dengan lembut sambil mengulurkan tangan untuk menyentuh pipi Meng Yao. Sikap lembut dan intim seperti itu membuat wajah cantik Meng Yao tampak sedikit memerah. Meng Yao tidak menolak dan merasakan kebahagiaan di hatinya. Sepertinya, kesalahpahaman di antara mereka karena masa lalu telah berkurang. Dia memang sedikit lelah, tetapi bukan secara fisik melainkan mental. Setelah melihat Luo Xiu baik-baik saja, Meng Yao segera merasa lega dan sangat lelah. Luo Xiu menariknya ke dalam pelukan dengan lembut dan berkata, tidurlah dengan nyenyak. Saat ini, formasi yang dipasang di luar ruang rahasia berfluktuasi.
Itu berarti seseorang telah memicunya. Luo Xiu menurunkan Meng Yao. Dia berdiri, berjalan ke pintu, lalu membuka pintu batu ruang rahasia. Tidak ada seorang pun di serikat berburu yang akan mengganggunya tanpa alasan. Oleh karena itu, Luo Xiu menduga orang itu pasti merupakan anggota serikat. Di luar ruang rahasia berdiri seorang gadis muda cantik yang mengenakan seragam bela diri ketat berwarna biru muda, dengan pedang di belakangnya. Dia terlihat cukup heroik. Gadis ini adalah kepala Yuanan, Ling Jiajia. Jiajia, apa yang kamu lakukan di sini? Ini adalah pertama kalinya Luo Xiu memperhatikan gadis di depannya dengan teliti. Dia memiliki postur tubuh yang bagus karena mengenakan seragam bela diri yang ketat. Selain itu, wajahnya yang cantik dan kulitnya yang cerah sebanding dengan Meng Yao. Namun, Luo Xiu mendapati cara Jiajia memandangnya terlihat agak aneh. Kamu sudah bangun? Jiajia tidak bermaksud prihatin kepadanya sama sekali dan nada bicaranya terkesan dingin. Ini adalah pil yang diberikan guruku kepadamu. Sambil berkata, dia mengeluarkan botol giok dan menyerahkannya kepada Luo Xiu. Pil yang diberikan oleh Yuanan tentu tidak biasa. Jiajia sungguh tidak mengerti kenapa Yuanan memberikan pil kepada Luo Xiu untuk menyembuhkan lukanya setelah Luo Xiu menantangnya. Ketika Jiajia tidak sengaja melihat Meng Yao berbaring di kamar Luo Xiu, ekspresinya terlihat semakin menghina. Dia mengira Luo Xiu, yang baru saja sadarkan diri dari cedera serius, masih ingin meniduri gadis itu. Luo Xiu tidak tahu apa yang dipikirkan Jiajia tentang dirinya. Bahkan jika tahu pun, dia masih tidak bisa memahami pikiran anehnya tersebut. Luo Xiu mengambil pil itu, lalu menyimpannya. Pil yang diberikan oleh Yuanan pasti berada di peringkat kelima. Meski Luo Xiu tidak menggunakan barang bagus seperti itu, dia harus menerimanya. Selain itu, dia tidak ingin mengungkapkan rahasia bahwa dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Jika dia pulih tanpa pil penyembuhan, itu akan membingungkan orang lain. Jiajia telah menyelesaikan tugas mengantar pil. Ketika dia berbalik dan hendak pergi, dia mendapati bahwa Luo Xiu mengikutinya. Kenapa kamu mengikutiku? Jiajia berhenti dan mengerutkan alis. Luo Xiu tidak mengerti kenapa gadis ini bersikap begitu dingin dan memusuhinya, tetapi dia tidak ingin menyenangkan Jiajia. Jadi, dia menjawab dengan dingin, aku tidak mengikutimu. Aku ingin bertemu dengan Tetua Su. Apa, kamu gagal menantang masterku, jadi kamu ingin menantang Tetua Su, ujar Jiajia sambil menyeringai. Menantang, Luo Xiu tercengang. Dia benar-benar bingung melihat sikap gadis ini. Apakah Jiajia mengira dia terluka karena menantang Yuanan? Dia berpikir, saya tidak segila itu untuk menantang Raja Bela Diri. Gadis ini sangat sulit dimengerti. Luo Xiu tidak ingin menjelaskan kepada Jiajia sama sekali. Dia berjalan melewatinya dan menuju kediaman Yuan Yu.